pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 30 November 2022. Berita pertama pada hari ini pada perdagangan Selasa, indeks harga saham gabungan terpantau turun tipis 0,08% atau setara 5,29 poin. IHSG berfluktuasi di rentan harian antara 6.960,9 hingga 7.036,54. Sektor teknologi memimpin pelemahan indeks komposit dengan koreksi 2,82%, diikuti sektor keuangan melemah 0,19%. Kapitalisasi pasar berada di angka 9.496,17 triliun rupiah. Berdasarkan nilai transaksi saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI banyak diperdagangkan yakni sebesar 802,93 miliar rupiah. Harga saham BBRI sedikit menguat sebesar 0,62% ke level 4.850. Lalu ada saham PT Bank Sentral Asia yang ditransaksikan sebesar 734,75 miliar rupiah dan sahamnya turun sebesar 0,55%. Ada juga saham PT Astra Internasional yang mencatat nilai transaksi sebesar 701,15 miliar rupiah. Saham ASII terpantau turun 2,81%. Selanjutnya saham PT Merdeka Copper Gold yang diperdagangkan sebanyak 373,6 miliar rupiah. Saham MDKA menghijau sebesar 0,49% menuju level 4.110. Berbeda dengan IHSG, indeks utama bursa saham Asia cenderung berada di zona hijau. Hanya Nikkei 225 yang mengalami pelemahan sebesar 0,48%. Pada Senin, indeks utama bursa saham Amerika Serikat berada di zona merah. Pelaku pasar mencermati sentimen yang datang dari S&P Global yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara emerging market pada 2023 menjadi 3,8% dari sebelumnya yang sebesar 4,1%. Hal ini seiring dengan tekanan yang belum mereda dari konflik antara Rusia dengan Ukraina, masih berlangsungnya pandemi COVID-19, dan kondisi kebijakan moneter yang ketat. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, sentimen negatif yang membayangi indeks harga saham gabungan masih belum mereda. IHSG kembali terkoreksi 0,08% pada perdagangan Selasa kemarin. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan bahwa pergerakan IHSG pada Rabu akan dipengaruhi rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat dan PMI manufaktur China. Data ini dirilis di tengah kenaikan kasus COVID-19, sehingga pasar akan cenderung wait and see. Namun, analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan menilai pemerintah China mulai mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Hal tersebut memicu ekspektasi penyesuaian kebijakan zero COVID di China dan berpotensi mendorong permintaan komoditas. Karena itu akan ada potensi rebound pada saham-saham komoditas energi dan industri dasar yang dapat menopang IHSG hari ini. Saham AMTM, HRUM, Bumi, Akra, MDKA, Inco, dan MEDC, serta INKP pun menarik untuk dicermati. Menurut Valdi, IHSG berpeluang rebound ke pivot 7.050, tapi dengan catatan IHSG bertahan di atas 7.000. Sebaliknya, IHSG akan kembali melemah ke 6.960 hingga 6.980 jika kembali menembus di bawah 7.000. Pada perdagangan hari ini, sementara itu hitungan Cheryl IHSG akan cenderung melemah dan akan bergerak di rentan 6.950 hingga 7.050. Analis Sinarmas Sekuritas Mayang Anggita mengatakan secara teknikal, IHSG masih bergerak konsolidasi dengan resisten 7.109 hingga 7.136. Area ini harus mampu ditembus sehingga membuka peluang untuk melanjutkan penguatan menuju 7.230 hingga 7.258. Di sisi lain, support berada di 6.963. Level ini menjadi pertahanan penting bagi IHSG. Menurut Mayang, IHSG hari ini berpeluang menguji support 6.963 dan resisten di 7.109.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau melejit pada perdagangan Selasa, imbas dari penurunan indeks dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menghentikan penurunan dalam 3 hari perdagangan berturut-turut. Investor pun menunggu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis minggu ini, termasuk angka PDB kuartal 3 pada Rabu, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi pada Kamis, dan data pekerjaan bulanan pada Jumat. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terkerek 13,4 US dollar menjadi 1.753,7 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga menguat 13,47 US dollar ke level 1.754,86 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,33% menjadi 106,255. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp977.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp881.000 per gram, lebih rendah Rp2.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak menguat pada perdagangan Selasa petang. Kenaikan harga minyak terdorong perkiraan pasar terhadap pemotongan pasokan lebih besar yang akan dilakukan OPEC akibat merosotnya harga akhir-akhir ini. Selain itu, harga minyak juga naik ditopang oleh harapan bahwa China akan melonggarkan kebijakan ketat COVID-19 setelah protes yang terjadi selama akhir pekan di kota-kota besar negara tersebut. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Januari 2022 menguat 3,12% menjadi 78,94 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari 2022 juga menguat 3,15% ke level 85,81 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Pada Selasa, China mengadakan konferensi pers tentang langkah-langkah pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tengah rekor infeksi dan protes di Shanghai dan Beijing. Pergerakan harga minyak juga didukung oleh ekspektasi bahwa produsen minyak utama akan menyesuaikan rencana produksinya pada pertemuan mendatang. Para pengekspor minyak termasuk Rusia yang dikenal sebagai OPEC akan mengadakan pertemuan pada 4 Desember. Prospek penurunan permintaan dari China bisa memacu OPEC untuk memangkas pasokannya lebih besar. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah kemungkinan akan melemah terbatas pada Rabu. Kebijakan yang diambil otoritas moneter di Amerika Serikat masih menjadi penyebab utama rupiah kehilangan keperkasaan. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengamati, rupiah akan kembali melemah seiring dengan pernyataan hawkish dari pejabat The Fed mengenai kebijakan suku bunga acuan di negaranya. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan masih akan menaikkan suku bunga di akhir tahun ini. Rencana pertemuan FOMC akan diadakan pada 13 hingga 14 Desember. Sementara dari domestik, minim sentimen yang dapat menjadi penggerak pasar. Akan tetapi ada sisi lain yang menurut analis DCFX Futures Lukman Leong bisa membuka ruang penguatan bagi rupiah di perdagangan Rabu. Rupiah berpotensi rebound karena sentimen risk on global. Namun, penguatan rupiah mungkin terbatas oleh sentimen negatif internal. Dari eksternal, para pasar berekspektasi ada harapan pada pelonggaran lockdown di China dan antisipasi investor akan pernyataan pejabat The Fed di kemudian hari. Lukman memprediksikan rupiah pada hari ini akan menguat di rentan harian area 15.650 hingga 15.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Reni memperkirakan rupiah bergerak di 15.678 hingga 15.765 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah Cisdor Bank Indonesia melemah tipis 0,05%, sementara rupiah di pasar spot ditutup pada melemah 0,13%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretandala pamit undur diri, sampai jumpa.